Baik, semua struktur kelas sudah terpenuhi. Bapak mau menerangkan pembelajaran kita di esok hari. Jadi Bapak akan mengajari kalian biologi, kimia. Jadi Bapak berharap nilai kalian akan bagus di 2 matkul itu karena kita akan sering bertemu. Pintaku. Mau dong Pak diajarin biologi manusia, ucap Cynthia menggoda. Iya, nanti kita belajar bab manusia. Jawabku. Ya elah Pak, pura-pura gak tahu, celetuk Cynthia. Nanti Bapak minta sekretaris sering-sering ke kantor ya, karena banyak naskah materi yang harus dibagikan untuk semua orang. Dan dibantu sama ketua kelasnya ya. Perintahku. Baik Pak, sahut Sarah dan Hasan. Suara genting yang diguyur hujan pun terdengar. Pulang. Baik semuanya. Karena hujan, untuk yang bawa motor harap hati-hati di jalan karena jalanan licin. Semoga kalian pulang dengan selamat. Kita tutup pertemuan kita. Selamat siang. Ucapku menutup pertemuan sambil keluar meninggalkan. Siang Pak, sahut semua murid. Semua murid meninggalkan kelas. Kecuali Sarah dan Citra. Lu pulang bareng siapa? Tanya Citra. Ojol mungkin, jawab Sarah. Gak takut digangguin dan digodain lagi lu? Tanya Citra. Takut kenapa? Jawab Sarah. Dia gak sadar Badi, teket lu kan segede melon gitu. Ya kalau naik ojol kan pasti nempel-nempel gitu. Jawab Cipcang dibuatnya. Diam Pak, gak ngira ukurannya B atau C. Soalnya putus Pak kalau pakai ukuran B atau C. D aja sesak banget. Jelas sih Sarah. Aku pun cuma bisa diam dan berusaha fokus ke jalanan agar perjalanan aman. Ucapku ketika kami sudah sampai di depan rumah Sarah. Iya Pak. Jawab Sere sambil turun dari motorku. Gede juga ya, ucapku sambil melihat-melihat rumahnya dari motorku. Apanya Pak? Rumah atau tiket? Hehehe. Ucapnya sambil ketawa menggoda. Rumahnya lah, apa sih kamu? Ucapku sambil memukul pelan kepalanya. Duh sakit Pak. Sahut Sere. Ya sudah masuk. Bersihin badan, istirahat. Saya mau langsung pulang. Ucapku. Buru-buru banget Pak, gak mau masuk dulu. Di rumah cuma ada Bibi doang soalnya Pak. Ajak Sarah. Gak usah makasih. Bapak pamit ya, selamat sore. Ucapku pamit sambil berlalu pelan meninggalkan Sarah. Sore Pak, hati-hati di jalan ya, makasih sudah mau antar. Sahut Sarah. Iya, teriakku. Begitulah hari pertamaku dimulai dengan kejadian di luar dugaan. Pertama kalinya aku melihat langsung dada seorang wanita, Binya. Tapi anehnya dia tidak merasa keberatan, terlecehkan. Dan juga dia naik di belakang motorku. Dadanya yang besar menempel di punggung dadanya. Pengalaman yang tidak semua orang pernah menemukan. Bab kedua, semester 1, hari kedua. Update event ada di IG kami yaitu Fantasi 131313. Untuk yang belum tahu, bola dibuka IG kami. Kejadian kemarin membuat aku sulit tidur. Terbayang sebesar milik Sarah, yaitu muridmu. Di keduaku dimulai dengan sapaan aneh dari kawan Sarah. Citra, Sarah, Citra. Pagi hari. Selamat pagi Pak Guru ganteng, tanya Citra sambil menghampiriku di parkiran motor guru. Pagi, isi. Warisan. Kau biaela SK angkuhan iparku dengan kesuksesan. 3 juta Dion, untuk Fanny yang mau rekreasi dari sekolahnya. Kalau dia gak ikut, kasihan nanti kecil hati. Sedangkan temannya ikut semua. Ujar Mas Rino pada adiknya yaitu suamiku. Aku baru saja keluar dari dapur, dan ingin menyambut kepulangan Mas Dion. Malah dia sudah didatangi Mas Rino kakaknya yang selalu pinjam uang, sangat hafal atau sudah menjadi kebiasaan.
untuk meminjam, dan hari ini Mas Dion gajian. Aku menghentikan langkah untuk mendengarkan jawaban suamiku. Putriku Della juga bersekolah sama dengan Fanny. Della tadi memberitahu jika uang untuk ikut rekreasi sekitar 1,2 juta, bukan 3 juta, dan boleh membawa ibu jika turut serta. Oke, aku transfer ya Mas. Ucap Mas Dion menyanggupi. Lagi dan lagi dia meminjami uang untuk Mas Rino. Padahal suamiku cuma staf biasa di kantor, dengan gaji 5 juta. Aku juga sedang butuh uang. Mas, aku muncul untuk menghentikan suamiku. Apa Ros? Mas Dion menoleh padaku. Della tadi dapat formulir dari sekolah, ada rekreasi ke puncak. Apa boleh dia ikut? Tanyaku. Memang Della tak pernah memaksa ingin ikut, tapi aku ingin melihat reaksi suamiku. Untuk apa sih ikut rekreasi? Kamu pikir gak pakai biaya? Bilang sama Della gak usah ikutan. Di rumah aja, ngabisin duit. Kamu gak bisa cari uang sendiri. Ucap Mas Rino yang justru menjawab. Della, juga mau ikut? Tanya Mas Dion. Aku mengangguk dan mengabaikan sesekali dia mau ikut. Tahun kemarin dia juga gak ikut. Jawabku. Halah, ngabisin biaya aja. Bilang aja ibunya yang mau rekreasi kan? Kamu yang mau jalan-jalan? Tukas Mas Rino mencercaku. Dia selalu menyahut. Maaf Ras, bilang sama Della. Gak usah ikut dulu, Mas belum ada uang. Ucap Mas Dion. Kamu jadi transfer? Mas Rino bertanya pada suamiku. Dia memastikan, seakan takut tidak jadi dipinjami. Kenapa untuk keponakanmu selalu ada? Untuk anak kita kamu gak mau kasih Mas? Kekesalan yang tadi aku rasakan, aku tumpahkan juga. Mas Rino itu pinjam padaku. Kamu harusnya memberi pengertian dong, pada Della. Jangan terlalu mengutamakan gengsi. Dia tahu kan ayahnya hanya karyawan biasa dengan gaji UMR. Ujar Mas Dion dan lagi aku harus memberi pengertian. Istrimu ini memang selalu iri dengan keluargaku. Mas Dion menyorotku. Aku ini hanya meminjam